Pemberitaan mengenai Rusia dan segala isinya selalu menarik untuk dibahas lebih jauh. Kali ini kita akan membahas mengenai Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang disebut kagumi rakyat Indonesia. Lantas benarkah jika Presiden Rusia itu kagum dengan rakyat Indonesia, dan apakah yang menjadi alasannya? Hal ini diungkap oleh Dina Yulianti Sulaiman, yang merupakan seorang pakar dari jurusan hubungan internasional Universitas Padjadjaran. Ia mengatakan Vladimir Putin kagumi rakyat Indonesia yang berani menentang hegemoni Amerika Serikat. Ia mengatakan jika banyak orang Indonesia yang berusaha untuk memahami permasalahan yang berkaitan dengan Rusia dan Ukraina. Dilansir dari SCMP, dikatakan jika Putin berani untuk menentang intervensi Amerika Serikat yang dilakukannya di dunia. Ketika semua pemimpin dunia lainnya tetap diam tentang intervensi Amerika Serikat di seluruh dunia, Putin berdiri sendiri dalam oposisi yang kuat. Dina Sulaiman yang juga Direktur Pusat Studi Timur Tengah Indonesia, menjelaskan ada alasan lain mengapa umat Islam Indonesia mendukung Rusia dalam invasi di Ukraina. Banyak yang percaya pada hadis Nabi bahwa menjelang akhir zaman, sebuah negara yang dikenal sebagai bangsa Rum, yang biasanya diartikan sebagai Rusia, akan bergabung dengan umat Islam untuk melawan musuh yang besar. Dina Sulaiman menjelaskan, Ukraina merupakan negara seperti Suriah yang telah direkayasa negara barat untuk mengadu kelompok yang berbeda di dalam negeri dan saling bermusuhan. Sementara itu, Radityo Dharma Putra, kandidat doktor dalam ilmu politik di Institut Studi Politik Johan Skype, Universitas Tartu, Estonia, turut memberikan keterangannya. Dia mengatakan jika Rusia telah berusaha untuk meningkatkan citranya dalam hubungannya dengan dunia muslim setelah berakhirnya Perang Chechnya kedua pada tahun 2000. Radityo mengatakan pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, memiliki daya tarik yang besar di kalangan muslim Indonesia. Komentar Ramzan Kadyrov diliput media Indonesia dan dia dipandang sebagai ikon muslim. Ada persepsi bahwa Vladimir Putin lebih pro-Islam daripada Amerika Serikat, meskipun ada noda yang diingat oleh generasi yang lebih tua ketika Rusia menginvasi Chechnya dan ketika Uni Soviet melakukan hal yang sama ke Afghanistan. Sebagai informasi tambahan, diketahui bahwa Rusia sempat memiliki konflik dengan Chechnya di masa lampau. Meskipun saat ini hubungan Rusia dengan Chechnya telah berjalan dengan baik dan harmonis, bahkan dalam konflik antara Rusia dan Ukraina, pasukan Chechnya turut terlibat untuk membantu pejuang dari Rusia, di mana pasukan Chechnya diberitakan berbagai media global ikut membantu Rusia dalam invasi ke Ukraina. Di tengah konflik Rusia dan Ukraina, Indonesia punya kesempatan untuk memainkan perannya sebagai negara yang menganut prinsip bebas aktif dalam politik luar negerinya. Sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi prinsip bebas aktif dalam hubungan luar negeri, Indonesia juga menegaskan konsistensinya dengan prinsip tersebut dalam krisis Ukraina. Hal itu ditegaskan oleh Direktur Eropa II, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Winardi Hanafi Luki, dalam diskusi terkait konflik Rusia dan Ukraina. Ia menegaskan bahwa bebas aktif yang dimaksud bukanlah berarti netral aktif, tetapi juga dengan memberikan kontribusi, baik dalam bentuk pemikiran maupun bantuan, terhadap penyelesaian konflik. Prinsip bebas aktif yang dijunjung Indonesia tidak identik dengan sikap netral, melainkan bebas bersikap sesuai dengan kepentingan nasional. Selain itu, sikap Indonesia itu juga bukan sekedar mengikuti negara lain, melainkan upaya untuk menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap norma hukum internasional. Indonesia akan terus mendorong dihentikannya penggunaan kekuatan, sehingga semua pihak dapat menyelesaikan sengketa. Indonesia juga menilai bahwa langkah terbaik terhadap situasi di Ukraina saat ini adalah dengan deeskalasi, sehingga proses perundingan dapat berjalan lebih efektif dan memungkinkan dibukanya jalur kemanusiaan. Terkait posisi Indonesia dalam konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tetap menjalin hubungan baik dengan Rusia serta Ukraina karena kedua negara tersebut adalah sahabat Indonesia. Sementara itu, terkait peran dan kontribusi yang diberikan Indonesia terhadap penyelesaian konflik antara Rusia dan Ukraina, Direktur LKBN Antara, Mediatama Suryodiningrat, atau yang lebih akrab disapa Dimas, menilai bahwa Indonesia bisa mengupayakan agar konflik yang terjadi tidak semakin memanas.
Indonesia juga bisa memberikan bantuan kemanusiaan terhadap potensi tragedi kemanusiaan dalam konflik tersebut. Konflik antara Rusia dan Ukraina, menurutnya bukanlah masalah sederhana yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat. Oleh karena itu, Indonesia tidak perlu terlibat lebih jauh dalam permasalahan yang dihadapi oleh kedua negara, dan sebaliknya, Indonesia bisa memberikan kontribusi terhadap upaya penyelesaian konflik. Kemudian Indonesia juga perlu mendorong dibukanya zona pengungsi untuk menampung lebih banyak warga sipil yang terpaksa mengungsi akibat konflik tersebut. Peran Indonesia yang lebih besar juga bisa diberikan melalui presidensi Indonesia di Forum G20. Sebagai tuan rumah, Indonesia harus bisa mengisi forum tersebut untuk dimanfaatkan sebagai ajang persengketaan terkait masalah Ukraina. Tugas Indonesia sesuai konstitusi, sesuai amanat adalah mendorong agar isu-isu dunia ketiga tetap bisa diselesaikan dalam Forum G20, dan forum tersebut banyak menyelesaikan masalah yang dihadapi negara dunia ketiga. Sebagaimana disebutkan oleh Dimas dalam pendapatnya, bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina merupakan perang saudara antara bangsa-bangsa Eropa, maka perang tersebut bisa diselesaikan melalui jalur damai dan dilakukan secara kekeluargaan.